Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ini Mantri Santo bertemu dengan Bapak Kiainya Mas Adib, dengan Bapak Kiai Saya Ustadz Makmun Mukmin. Ustadz Makmun Mukmin. Ya. Hari ini melihat pemberdayaan dan kegiatan para santri sedang panen kangkung. Saya mau tanya-tanya sedikit. Untuk proses kangkung ini sendiri sudah sejak berapa lama dan nanti dijual di mana seperti itu, Pak? Izin, Pak. Ya, terima kasih ya. Ya. Begini, jadi kami punya harapan, punya cita-cita dan tujuan bahwa dengan menanam kangkung ini bisa sedikit membantu teman-teman santri, awalnya begitu. Gitu. Jadi ini sudah berlangsung sekitar 4 tahun. 4 tahun. Ya, 4 tahun. Jadi di sini. Jadi awalnya sedikit begitu karena memang kebutuhannya hanya untuk masak. Oh, untuk masak sendiri ya. Masak sendiri. Ya. Jadi masak sendiri mereka. Misalnya kalau setelah pengajian malam lalu kebetulan wegah keluar begitu kan? Iya. Karena mereka masak sendiri lalu tinggal ngambil sayur di atas. Setelah itu kemudian mereka masak dengan telur atau mie gitu, udah gitu makan. Nah, itu demikian. Jadi itu berlangsung sudah cukup lama, sekitar 4 tahunan. Tapi berikutnya kemudian kami punya tujuan juga, punya program adanya farm. Jadi namanya Al-Hidayah Farm. Nah, jadi ini mulai dari Agustus, maka kami pengadaan tanah ya di sekitar Megawon dan Jepang, desa Jepang. Nah, kami caranya ya dengan menyewa. Jadi menyewa kurang lebih sekitar 22.000 ya, 22.000 meter. Jadi 2 hektar lebih, termasuk di belakang juga, itu di bawah itu juga ada sekitar 1.500 meter. Ada yang dekat, tapi karena kami ini masih kuliah begitu kan. Nah, sehingga kami belum bisa maksimal. Nah, sehingga kami lalu baru bisa menanam di sini, kemudian juga menanam rumput. Karena nantinya jadi konsep di bawah itu ada ikan, di atasnya itu kambing, nah, lalu berikutnya ada sayur. Itu begitu. Ya? Jadi lengkap. Jadi seperti itu. Jadi jadi kolamnya nanti ada lele dan gurame begitu. Ya, kemudian nanti ada bebek juga begitu. Kemudian ada kambing dan sayur. Jadi konsepnya ada pemasukan harian, itu dari sayur dengan telur bebek begitu. Nah, kemudian nanti masukan mingguan, nah, seperti itu. Nanti kita ada breeding, ya, ada breeding kambing. Demikian juga lalu kemudian fattening, ya, penggemukan, seperti itu ya. Nah, setelah itu kemudian ada penghasilan bulanan, itu begitu. Sampai nanti kemudian ada tahunan. Ya, seperti kambing itu, ya itu nanti kemungkinannya sekitar tahunan kan, bisa paling cepat 4-5 bulan tuh, seperti itu. Ya, ini sedang kami rintis begitu. Harapannya apa? Harapannya biar nanti teman-teman ini ya ketika pulang ke daerahnya masing-masing, selain dia menjadi ustadz begitu kan, nah, tentu saja ada juga yang kemudian lalu memberdayakan, karena rata-rata ini kan orang jauh. Ya, Mas Adib itu dari Lampung, lalu kemudian Mas Ibad dari Lampung, yang notabene-nya terus lurahnya tadi dari Grobogan ya. Yang tadi saya ketemu sama yang wajahnya agak kayak orang NTT gitu. Bukan NTT, itu juga dari sana, dari Papua. Nah, jadi dalam hal ini dari Papua kami dititipkan. Jadi mereka dapat beasiswa dari dari Papua, dari NU ya, NU Provinsi Papua. Setelah itu kemudian dikuliahkan di Yayan Kudus, lalu kemudian dititipkan ke kami untuk yang putra. Nah, itu begitu ya, untuk yang putra. Kuliah lalu kemudian mondok. Lalu juga mereka ya kita ajari bagaimana cara bercocok tanam, dan kata mereka katanya biasa kami di sana seperti itu, katanya begitu. Ya, namanya Abdul Aziz dengan Mas Keban gitu. Abdul Aziz dan Mas Keban gitu. Itu yang Abdul Aziz itu ketua Ansor, GP Ansor untuk daerah Sorong. Nah, itu begitu ya. Jadi itu demikian. Ya, nanti ini mereka ini yang ini udah S2, ini juga S2 begitu kan. Ya, nanti pulangnya
mereka memang tahan kemarin. Jadi begitu selesai tidak boleh pulang, harus S2. Bahkan nanti kalau udah S2 kalau bisa jangan pulang, harus S3. Nanti begitu pulang itu dia memang betul-betul jadi dosen gitu kan. Dia jadi dosen nanti di Lampung begitu. Setelah itu kemudian buka pondok, lalu kemudian mungkin ada pertanian karena tanahnya itu. Dan kita tahu yang namanya Lampung itu terkenal dengan kambingnya kan. Kambing PE-nya bagus, lalu kemudian kambing Jawa Randunya juga bagus. Di sana itu seperti itu ya. Di Lampung itu, baik Lampung Timur maupun apalagi Lampung Tengah gitu ya. Nah, itu kan seperti itu. Jadi tujuan begitu, dan insya Allah ya saya kira dengan kebersamaan teman-teman santri begitu ya, ya sedikit demi sedikit, karena saya pun ya tentu sibuk di kampus begitu ya. Maka nanti begitu pas libur sampai hari Sabtu ini, hari Minggu ya ke kebun. Nah, kebetulan ini di sini kami sedang bangun apa itu koperasinya di Jalan Mejobo di sana ya. Ya baru 50%. Kenapa ya? Karena itu tadi tukangnya ya ke sawah. Ini kan musim tanam nih, tandur nih, cocok tanam, musim tanam padi. Akhirnya mereka ke sawah dulu. Ya nggak apa-apa, saya bilang 1 bulan lah paling lama begitu. Akhirnya ya kita tunggu begitu ya. Nah, harapannya nanti jadi ada koperasinya. Nah, seperti itu ya. Ini kebetulan ini kerjasama dengan teman-teman yang lain. Ini juga akan dikirim nanti selain ke warung begitu ya, hasilnya ini ya lebihnya kan mubazir ini. Jadi biasanya ini mungkin nanti sore diambil ya, lalu dibagikan ke ibu-ibu pengajian. Gitu ya. Jadi di sini ada kelompok pengajian Barokatun Nisa, dengan lalu kelompok pengajian dari teman-teman Muhammadiyah dan PKS ya, ada juga. Seperti itu ya, kita support. Jadi kalau misalnya banyak bos melimpah ya, berapa pesertanya gitu, seperti itu ya, sejumlah peserta pengajian itu ya seperti ini aja ya Amit, mohon maaf. Nah seperti ini. Jadi ini nanti kalau ibu-ibu ya satu-satu seperti ini lah. Ibu-ibu tuh senang sekali kan. Kenapa? Setelah pengajian pulang ya dimasak gitu kan. Nah gitu, senang sekali. Biasanya dibagi gitu kan. Nanti ini kita akan akan panen, nanti dibagi ya. Kemarin juga udah panen sama, jadi baik yang pengajian Dorotul Nisa, Barokatun Nisa maupun pengajian yang ibu-ibu itu. Jadi intinya dimakan, lalu nanti ada sedikitnya dijual, selebihnya sodakohkan. Nah, gitu saja. Jadi tidak kemudian untuk itu saja. Ini ya kenapa dijual ya, biar mereka tahu gitu loh prosesnya seperti itu. Dan alhamdulillah begitu ya. Ya ini lambat ini lambat, harusnya 5 hari yang lalu, apalagi ini harusnya 10 hari yang lalu sudah dipanen. Tapi karena kemarin kan mohon maaf ya, hujannya deras sekali, jadi sehingga kami tidak bisa mengurusi secara maksimal gitu. Wah, semuanya termasuk juga ada tugas-tugas santri yang banyak, sehingga ya sudah ya, kita nanti aja kalau udah tugas ini selesai seperti itu. Jadi begitu ya, dan penuh dengan keberkahan. Amin. Peserta didiknya, kemudian santri-santrinya yang mungkin sudah S2 nanti bisa ke jenjang yang lebih tinggi, kemudian membuat pondok pesantren, membuat lembaga pendidikan Islam makin berkembang dan ilmunya makin bermanfaat. Insya Allah mereka ngajinya udah bagus. Bagus ya. Ya karena mereka ini kan kebanyakan ya MTS-nya suruh baca satu persatu. Oh, udah bagus-bagus gitu ya, udah bagus. Pokoknya bagus lah, kayak Pak Kiai lah ngaji. Oh ya bagus. Tinggal mungkin nanti ketika menerangkan baru terbatas mereka. Kenapa? Karena itu tadi wawasan bacanya ya, keluasan bacanya, pengalaman mereka kan belum. Nah, maka saya tandaskan kalian bisa menjelaskan. Jadi mohon maaf ya, kehebatan Gus Baha itu kan di situ. Bagaimana beliau bisa mencerna, bisa menghafal kitab-kitab standar, bahkan yang di atas standar itu kan dihafal itu. Nah, semuanya dihafal, sehingga ketika menjelaskan itu tidak ada kata, tidak ada kalimat yang patah, yang putus. Semuanya ibarat air yang terus mengalir. Nah, seperti itu. Nah, kalau untuk bisa seperti itu, tentu saja sekali lagi bacaannya harus banyak, hafalannya harus banyak. Itu baru bisa. Saya kira begitu ya. Nah, insya Allah mereka banyak yang lahir menjadi ustadz-ustadz. Amin. Ya. Terima kasih Pak Ustadz. Saya izin juga ikut manen nanti. Oh iya, silahkan. Terima kasih banyak. Monggo. Ya, sukses ya, Mas Santo. Semua. Barakallah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau ikut motong kangkung. Ya, silahkan. Monggo. Terima kasih waktunya. Silakan. Ya, kita pertama kalinya ini ya. Ini ya. Ya, ini aja yang bagus itu.
Kalau itu jenengan agak susah biar untuk. Oh, itu ya. Nah, yang bagus itu. Tuh. Yang kecil-kecil ya. Nah, yang ini yang sebelah timur ini bisa. Ini ya. Nah. Oh. Segini. Pol bawah. Pol bawah. Tandes. Tandes ya. Alhamdulillah dapat. Ya, jadi tadi sudah dapat penjelasan dari Pak Kiai ya. Di sini santrinya sekitar ada berapa, Mas? Sekitar 50. Programnya luar biasa. Mereka rata-rata sebagai mahasiswa, ada yang S1, ada yang S2, gratis lagi. Nah, untuk mengisi waktu luang ternyata ada pemberdayaan bercocok tanam. Nah, sekarang mantri bantu, ternyata juga ngos-ngosan. Nih. Terus nanti diikat berarti ya? Iya. Nah, ini membantu santri untuk nanti dijual di warung-warung. Sebagian nanti kadang dikasih sama ibu-ibu yang ngaji. Ibu perumahan. Ibu-ibu perumahan. Cara ngikatnya pakai apa? Itu ada dua, pakai tali sama pakai itu, Pak. Ini ya. Yang pakai tali rapi ya biasanya. Nanti kita bersihin dulu biasanya, Pak, sebelum diikat. Oh, bersihin ya. Ini, gini. Yang kuning kita buang. Yang kuning. Oh, yang kuning ini kita buang. Terus dipilihin di sini. Iya. Hidup seperti daun. Nanti kalau kita sudah menua, ini akan runtuh dengan sendirinya. Seperti ini. Dibersihin. Biar bagus, bersih, rapi. Terus caranya digabung begini. Iya, digabung. Ini enggak dipotong. Nanti setelah diikat kita. Setelah diikat. Oh. Diikat. Baru dipotong bawahnya. Motongnya pakai ini juga. Iya. Di sini, ya, tandes. Segini ya. Terus nggak dicuci? Nanti setelah itu kita cuci. Oh, ya kita cuci dulu. Oh, itu ya. Banyak sekali, Pak. Udah. Iya, Ini 20 ikatan. Di kebiun. Kita cetak cukup ya. Kenceng. Ternyata kurang, ikatannya kurang kenceng. Soalnya belum sarapan. Nah, oke, gini ya. Ya, terima kasih sudah dikasih kesempatan untuk membantu. Mudah-mudahan mas-masnya sudah S1 Pak, baru S2, baru S1, S2. Mudah-mudahan yang S1, S2, yang S2 nanti jadi S3, yang sudah S3 nanti S4. Dukung terus channel Santo Mantri ODGJ, belajar bermanfaat bersama santri-santri untuk membangun perekonomian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mas.